Selamat siang Bu Sevin. Selamat siang, Pak. Baik. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Bu Sevin, untuk kali ini setelah kemarin dulu kita sudah bercakap-cakap untuk persiapan Bu Sevin praktik pembelajaran, dan Bu Sevin juga sudah melaksanakan praktik pembelajaran. Hari ini kita akan lanjutkan, kita bercakap-cakap lagi, berbincang-bincang setelah Bu Sevin melaksanakan praktik pembelajaran. Bagaimana perasaan Bu Sevin setelah merencanakan kemudian melaksanakan praktik pembelajaran? Boleh diungkapkan perasaannya seperti apa Bu? Untuk pembelajaran yang kemarin saya lakukan materi matematika, di sini dalam mapel statistika, saya sangat senang sekali karena saya melihat anak-anak sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran, dan mereka saya lihat mereka semua berperan sesuai dengan keinginan saya, di mana peran mereka dalam melakukan aktivitas pembelajaran aktif semua. Namun ya masih ada yang harus saya banyak perbaiki dari apa yang kemarin saya lakukan. Di antaranya mungkin ada beberapa anak yang masih tidak sesuai keinginan saya, yang tidak aktif dalam pembelajaran, namun malah masih ada yang keluar masuk ketika saya membimbing kelompok yang lain. Ada yang kelompok yang lain malah dia izin keluar tapi tidak saya ketahui itu, Pak. Baik, jadi secara umum boleh dikatakan Bu Sevin merasa puas gitu ya? Secara umum saya merasa puas dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan, Pak. Itu karena di awal Bu Sevin sudah merencanakan untuk mengembangkan kompetensi, di mana Bu Sevin akan membuat satu rancangan pembelajaran untuk mengaktifkan peran siswa gitu ya Bu dalam pembelajaran, dan secara umum sudah berjalan, meskipun tadi Bu Sevin sampaikan masih ada beberapa yang belum aktif tetapi melakukan aktivitas yang lain mungkin artinya. Baik, kalau saya boleh minta pendapat dari Bu Sevin ini, jika ada angka 0 sampai 10, Bu Sevin kalau misalnya merencanakan pembelajaran itu sempurna, diberi angka 10, kemarin yang sudah dilaksanakan Bu Sevin ada di angka berapa ini kira-kira Bu? Untuk praktek saya mungkin saya menilai dari kemampuan saya dan dari apa yang sudah saya lakukan, mungkin nilai saya mungkin hanya 80, Pak, karena saya melihat tidak secara semuanya berapa persen anak ada yang memang tidak sesuai keinginan saya. Itu bisa saya hitung dari nilai saya sesuai dengan pembelajaran kemarin 80, Pak. Baik, Bu Sevin menilai diri sendiri 80 ya Bu. Artinya ada rentang 20 yang belum tercapai, dan barangkali demikian ya Bu. Menurut Bu Sevin ini yang 20 sisanya ini di pembelajaran yang akan datang, ada nggak keinginan, harapan Bu Sevin untuk bisa betul-betul menyempurnakan yang 20 ini? Apakah nanti mungkin nambah 10 jadi misalnya 90, atau mungkin malah bisa sempurna sampai 100? Itu Bu Sevin masih ada angan-angan, keinginan untuk meningkatkan atau tidak? Untuk yang 20 dari nilai saya itu, saya memang mungkin dari anak itu tidak harus ada pembimbingan khusus. Karena kalau dengan dia gabung dengan teman yang lain, dia tidak bisa fokus, atau mungkin memang dia itu orangnya sukanya itu belajar yang secara langsung saya tunggui, tidak bisa kemana-mana. Jadi mungkin perlu ada pembinaan khusus untuk anak-anak yang belum bisa sesuai dengan saya harapkan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi untuk meningkatkan, Bu Sevin upayanya gitu ya, upayanya itu dengan memberikan bimbingan khusus. Berarti apakah yang dimaksud itu berarti tidak melalui aktivitas lain yang bervariasi itu, bukan, tetapi ada pembimbingan khusus gitu ya? Pembimbingan khusus dengan cara belajarnya mereka yang berbeda. Mungkin cara belajar yang disamakan dengan teman yang lain itu tidak bisa. Mungkin dia ada hal-hal yang harus spesifik, apa yang memang dia paham dengan pembelajaran yang
harus mereka ikuti itu apa yang sesuai dengan dia. Mungkin saya akan lebih banyak belajar, belajar tentang model pembelajaran, metode belajar khusus anak-anak yang seperti itu, biar saya tuh bisa meningkatkan diri, kemampuan saya menghadapi anak-anak yang seperti itu. Jadi bimbingan khusus yang dimaksud tetap dalam pembelajaran bersama itu ya Bu ya. Hanya itu mungkin akan membuat satu rancangan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan karakter anak-anak itu. Tadi sampaikan ada model, mungkin metode yang bervariasi gitu ya Bu ya. Kedepannya kalau kemarin matematika, kedepannya Ibu kira-kira ada angan-angan untuk melakukan apa yang tadi Ibu sampaikan, upayanya itu mapelnya masih matematika atau mungkin mapel yang lain Bu? Mungkin untuk prakteknya, untuk selanjutnya mungkin saya akan menerapkan untuk pembelajaran yang lain, biar ada variasi pembelajaran dengan metode itu. Apakah bisa saya terapkan untuk mata pembelajaran lain? Kalau tidak bisa, nanti kita akan mencari metode pembelajaran yang lain yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Oh ya, ini saya tadi mungkin agak kelewatan. Yang dimaksud tadi ada anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan Ibu, jadi ada anak-anak yang beraktivitas lain selain yang Ibu terapkan di kelas, itu dari jumlah atau persentase berapa Bu? Untuk yang kemarin saya membentuk ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Di satu kelompok itu memang ada yang aktivitasnya lain tidak seperti saya inginkan. Kemarin sebagai contoh, anak untuk berdiskusi sesuai perannya masing-masing, tapi ada misalnya kemarin ada penggunaan alat peraga dadu. Setiap kelompok itu dadunya tidak sesuai dengan keinginan saya untuk dilempar, tapi untuk bermain untuk bermain dengan temannya itu. Jadi anak itu tidak fokus untuk apa yang saya inginkan dari pembelajaran itu. Baik, berarti dari 4 kelompok ada 1 kelompok. Kalau 1 kelompok itu apakah semua atau karena ada pengaruh dari satu kelompok itu terdiri dari 6 anak, dan itu yang saya gabungkan itu ada 4 anak di situ nih. Jadi deretan 4 anak itu yang putra-putra itu di situ saya lihat itu anak tidak sesuai dengan keinginan saya. Dia hanya bermain sendiri dengan dadu-dadu yang harusnya dilemparkan sesuai dengan keinginan saya, tapi malah mereka untuk bermain, untuk bergurau begitu. Dari sisi kelompoknya sendiri ada nggak inisiatif dari Ibu untuk mungkin perlu dirubah lagi, atau mungkin dari jumlah mungkin berubah, ada nggak Bu? Mungkin karena jumlahnya 6 gitu, satu kelompok 6 gitu, ada nggak gambaran Ibu bahwa ini mungkin perlu saya rubah format kelompoknya, mungkin jumlahnya dikurangi atau mungkin yang lainnya, ada nggak Bu? Untuk sementara saya masih memang harus perlu banyak belajar mengenai anak-anak yang seperti itu. Jadi mungkin saya hanya untuk ke individual dulu saja, mungkin karena dia ada memang beberapa anak yang memang kalau digabungkan dengan temannya memang dia seperti itu, suka mengganggu. Mungkin memang dia itu orangnya itu mungkin kalau belajar itu tidak bisa bersama dengan temannya, harus perlu sendiri seperti itu Pak. Mungkin saya harus banyak mempelajari anak-anak yang seperti itu. Jadi kembali ke upaya Ibu tadi, memang harus ada pembimbingan khusus juga untuk anak tersebut gitu ya Bu ya. Semacam bimbingan konseling seperti itu ya. Belajarnya anak untuk kedepannya bagaimana biar saya lebih paham lagi. Karena mungkin itu terjadi sudah jauh-jauh hari, memang anak tersebut demikian begitu. Cara belajarnya seperti itu. Jadi saya lihat anak itu memang berapa kali saya kelompokkan dengan siapa saja itu pasti seperti itu, sifatnya itu suka mengganggu. Mungkin dia tidak bisa bekerja dengan kelompok, atau misalnya dia belajarnya seorang diri seperti itu. Baik, ya. Memang saya melihat kalau kemarin ketika pelaksanaan pembelajaran itu secara umum Ibu sudah menggunakan media PowerPoint, kemudian ada video, kemudian ada alat peraga yang konkret juga itu ya, kotak dadu dan papan statistika itu ya Bu ya. Kemudian ada juga
menggunakan inovasi, menggunakan kuisis ya Bu ya. Ya, itu memang kalau saya lihat kemarin anak-anak secara umum itu antusias, anak-anak sudah bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Memang ada masalah-masalah seperti tadi yang Ibu sampaikan, dari pengalaman Ibu mengajar di kelas 6, tentu Ibu sudah melakukan upaya-upaya yang sampai kemarin mungkin belum berhasil. Ini ada upaya lagi Ibu mau mengadakan bimbingan khusus. Nah, untuk bimbingan khusus itu Ibu perlu kolaborasi atau mungkin bantuan atau kerjasama dengan teman atau tidak, teman guru barangkali atau siapa gitu. Mungkin juga saya perlu dari kolaborasi dari teman-teman, ya. Mungkin mereka punya ide-ide untuk anak-anak yang seperti itu, saya bisa belajar dari mereka, dari praktik baik mereka. Mungkin saya lebih paham cara penanganan anak-anak yang seperti itu, yang baik untuk anak-anak itu bagaimana. Mungkin saya juga perlu menambah pengetahuan saya tentang hal seperti itu, Pak. Jadi perlu kolaborasi dengan teman untuk sharing gitu ya Bu ya. Sharing. Barangkali ada teman-teman yang punya pengalaman dalam menangani anak-anak yang seperti tadi disampaikan gitu ya Bu. Baik, kebetulan besok Sabtu rencananya kita akan ada refleksi pembelajaran, barangkali kita nanti bisa untuk saling sharing permasalahan itu bisa disampaikan di kegiatan refleksi tersebut, dan barangkali juga dari teman-teman nanti bisa ada saran, ada pengalaman yang bisa dibagikan untuk menangani anak-anak tersebut. Mungkin ini dulu Ibu, terima kasih untuk percakapan hari ini, semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran di kelas 6. Terima kasih Ibu ya, selamat siang. Terima kasih Bapak.